Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa'aqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khususan muallifi hadzal kitab asy-syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Sunhaji wa Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa ja'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karamatihim iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istisna'u. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam rangka belajar ilmu nahwu, yaitu salah satu fan ilmu yang menjadi dasar dari beberapa ilmu yang lain. Kenapa saya katakan menjadi dasar dari beberapa ilmu yang lain? Sebab untuk memahami ilmu, kita itu harus membaca tulisan ulama terdahulu. Untuk membaca sejarah kita juga harus memahami tulisan ulama terdahulu. Sementara rata-rata tulisan sejarah, tulisan ilmu fikih, tulisan ilmu tafsir, tulisan ilmu hadis, tasawuf dan yang lainnya sebagai di antaranya lagi Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, itu semuanya menggunakan bahasa Arab rata-rata. Sementara kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi sulit sekali untuk memahami tulisan-tulisan itu kalau kita tidak mengerti ilmu nahwu, tidak mengerti ilmu shorof, tidak mengerti ilmu bahasa. Itu sulit sekali. Jangankan kita orang Indonesia, orang Arabnya saja. Ini kan sejarahnya dulu ada orang Arab salah membaca Al-Quran. Seharusnya harokatnya dhammah fathah. Nah, itu kan seharusnya fathah dhammah. Itu kan orang Arab sendiri yang membaca. Al-Quran lagi yang dibaca. Apalagi kita seorang Indonesia, tanpa didasari dengan ilmu nahwu, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis dengan mendekati benar. Oleh karena itu saya anggap ilmu nahwu itu adalah dasar dari beberapa fan ilmu. Oke, langsung saja. Setelah beberapa hari persiapan merayakan Hari Santri Nasional, sekarang alhamdulillah
ada satu kegiatan yang sudah diselesaikan, yaitu kegiatan upacara, kegiatan istighosah. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar ilmu nahwu. Ketepatan pada pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang istisna. Istisna itu mutlaqul ikhraj. Pokoknya mengeluarkan, itu namanya istisna. Mengeluarkan angin, mengeluarkan uang, mengeluarkan diri dari barisan, itu juga namanya istisna. Namun istisna menurut ulama ahli ilmu nahwu adalah ibaratun 'anil ikhraj bi illa aw ihda akhwatiha li syai'in laula dzalikal ikhraj lakana dakhilan fi ma qabla al-adat, yaitu mengeluarkan dengan perangkat illah dan teman-temannya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu yang mana apabila tidak dikeluarkan, sesuatu itu akan masuk pada rentetan kalam yang ada sebelum illah atau teman-temannya. Saya ulangi. Istisna menurut ulama ahli ilmu nahwu adalah mengeluarkan sesuatu dengan menggunakan perangkat illah atau salah satu teman-temannya, yang mana apabila tidak ada pengeluaran tersebut, maka sesuatu itu akan masuk pada rentetan hukum, rentetan nisbat yang ada pada lafaz ataupun kalam yang sebelum illah. Contoh, at-talamizu apa? Najahat talamizu illa amiran. Contoh, najahat talamizu illa amiran. Najahat talamizu illa amiran. Sukses atau bahagia atau selamat atau menang. Talamid, para murid sukses. Para murid sukses. Ya, kecuali amir. Kecuali amir. Para santri sukses kecuali amir. Berarti ini ada pengeluaran, ada sesuatu yang dikeluarkan. Dalam hal ini amir dikeluarkan dari barisan talamir. Kenapa? Kalau tidak ada illah, kalau tidak ada pengecualian ini, berarti amir juga termasuk orang yang sukses. Ini namanya pengecualian dengan menggunakan perabot illah dan teman-temannya. Lah, nanti perangkat istisna itu tidak hanya illah saja. Di sini dijelaskan ada 8, yaitu illah, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasa. Lah, 8 ini nanti dibagi menjadi 3 macam, ya, menjadi 3 macam. Macam yang pertama ialah ma yakunu harfan daiman, ya, harfan daiman. Macam yang pertama macam yang pertama itu harfun daimun. Harfun daimun.
artinya selamanya huruf apa saja, yaitu hanya illa. Jadi illa ini statusnya adalah huruf. Tadi kan ada 8, illa, wairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasya. Lah untuk illa ini selamanya huruf. Yang kedua, ma yakunu isman daiman, selamanya isim. Isman daiman, selamanya ini isim apa saja, yaitu siwan, terus suwan, terus sawaun, dan wairu. Siwan, suwan, sawaun, dan wairu. Ini adalah perangkat istisna yang selamanya berupa kalimat isim. Kenapa ada istilah daiman, ada istilah daiman juga? Kenapa? Karena nanti bagian yang ketiga itu, ya, yang ketiga ini bagiannya apa, macam yang ketiga ini, ma yakunu harfan tarotan wa yakunu fi'lan tarotan ukhra. Artinya apa? Tarotan isman, tarotan harfan, ya. Jadi suatu ketika berupa isim, dalam keadaan yang lain keadaan yang lain bisa berupa huruf. Ada berapa? Ada 3, yaitu khola, ada, dan hasya. Khola, ada, dan hasya. Jadi saya ulangi, perangkat istisna ada 8, illa, siwan, suwan, sawaun, dan wairu. Khola, ada, dan hasya. Ada 8. Nah 8 ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya 3 macam lah, 3 golongan. Yang pertama isim semuanya, huruf selamanya, yaitu illa. Terus isim selamanya, yaitu ada 4, siwan, suwan, sawaun, dan wairu. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga adalah tarotan isman, tarotan harfan, ya. Jadi satu keadaan, suatu ketika berupa isim, suatu ketika yang lain itu huruf, yaitu ada 3, khola, ada, dan hasya. Intinya untuk pertemuan kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perangkat untuk mengeluarkan itu ada 8, yaitu illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasya. Dan istisna itu sendiri adalah mengeluarkan sesuatu dengan menggunakan perangkat illa dan teman-temannya ini, ya, yang mana apabila tidak ada pengecualian, tidak ada pengeluaran, maka lafaz yang setelahnya, lafaz yang sebelum illa, ya, lafaz sebelum illa, kalau tadi itu at-talamid, lafaz yang setelahnya illa itu akan masuk pada lafaz yang setelahnya, lafaz yang sebelumnya illa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ulangi, saya kasih tahu bahwa alhamdulillah kemarin kita telah mengadakan upacara meramaikan Hari Santri Nasional dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Oleh karena itu perlu diketahui, santri itu bukan hanya yang ada di pondok pesantren saja. Santri itu bukan hanya yang ada di pondok pesantren saja. Santri yang sejati adalah yang mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmunya, ya, yang menjauhkan diri dari maksiat, ya, yang rajin beribadah, itulah santri. Atau kata lainnya,
santri ya orang yang beramal sebagaimana santri, itu juga tergolong santri. Intinya santri bukan hanya mereka yang ada di pondok pesantren saja. Intinya santri adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah dengan ilmunya, mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka yang mau bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah santri. Oleh karena itu saya ulangi, selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Indonesia sehat, Indonesia santri sehat, insya Allah Indonesia kuat. Oleh karena itu mohon kepada pemerintah baik daerah maupun pusat, perhatikan mereka para santri. Insya Allah minimal doa mereka itu lebih mendekatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita tutup. Namun sebelum tutup, mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika kita membutuhkan Allah memberinya kembali. Ala diniyah wa ala man wassalafus sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.